Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di atas meja batu giok yang bahkan lebih tinggi dari gunung, pemuda berambut putih itu berteriak dengan sedih, tubuh darah sucinya yang berharga sepenuhnya terserap, berhamburan di atas buku tulang dan berhamburan di atas meja batu giok. Buku tulang itu bergetar. Cahaya abadi dilepaskan beruntun demi beruntun. Artefak magis Dewa Surgawi retak, hancur di sana. Tidak, aku tidak mau menerima ini. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Rambut putihnya menari-nari dengan kacau, matanya melebar karena marah. Ini adalah orang aneh kuno, individu yang sangat kuat, namun pada akhirnya dia akan jatuh begitu saja. Menghubungkan langit dan menggerakkan bumi. Dia meraung keras. Seluruh tubuhnya menyala, meletus dengan aura yang membuat hati semua orang bergetar. Bahkan pikiran Si Hao terguncang. Dia sangat mengerti betapa menakutkannya orang-orang aneh kuno itu. Mereka pasti memiliki kekuatan yang melebihi batas dari alam kultivasi mereka, sudah berkembang lebih jauh. Sosok seperti ini benar-benar menakutkan, kekuatan mereka menekan semua makhluk pada level yang sama. Reputasi mereka tidak dibesar-besarkan. Namun, tepat pada saat ini, dia mulai pecah inci demi inci. Bahkan tidak menampilkan teknik berharga yang paling kuat pun bisa melakukan apapun. Seluruh tubuhnya meledak dengan suara peng, sehingga kehilangan nyawanya. Mengikuti suara weng, buku tulang itu bersinar. Energi kacau meringkuk. Dengan gemetar hebat, gua kuno menjadi lebih menakutkan. Energi pedang tersapu dalam puluhan ribu garis. Sialan, ini hanyalah ladang pembantaian. Buku tulang itu seperti spanduk formasi. Selama disentuh, itu akan mengaktifkan tempat ini. Batu mencolok ilahi berkata dengan suara gemetar. Formasi ini terlalu tangguh, bahkan membuatnya terguncang. Namun, satu-satunya hal yang beruntung adalah Si Hao segera menyadari kelainan itu, melompat keluar bersama gadis naga dan meninggalkan sarangnya. Di belakang mereka, tangisan menyedihkan terdengar lagi dan lagi. Mereka semua berasal dari para ahli. Kebanyakan dari mereka adalah talenta muda yang luar biasa dari suatu provinsi. Namun, di tempat ini, mereka bukan apa-apa. Energi pedang itu tersapu, membawa energi kacau yang kabur, langsung meledakkan sekelompok orang, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Bagaimana bisa seperti ini? Tiba-tiba, tangisan menyedihkan terdengar di depan pesta Si Hao juga. Platform Dao itu juga berubah, dengan beberapa yang tidak bisa melompat tepat waktu. Tubuh mereka mulai berdarah dengan panik, memasuki platform Dao. Cepat dan cepat keluar. Si Hao berteriak keras. Ekspresi Luo Dao dan Lan Yichen sangat berubah. Setelah menerima pesan Si Hao, mereka segera melompat dari peron. Begitu mereka melompat, jenis perubahan mengejutkan itu terjadi. Mereka menatap yang lain di sini, beberapa dari mereka memiliki bakat luar biasa yang sangat kuat. Mereka berjuang di peron, tetapi perlawanan mereka sia-sia. Tubuh mereka menjadi kering dan layu. Jenis adegan itu sangat menakutkan. Darah tidak menerima batasan, menyembur keluar dari pori-pori mereka dan mendarat di platform Dao. Selain itu, mereka yang hidup melihat pemandangan yang menakutkan. Ada simbol yang tersimpan di dalam darah. Orang-orang yang menderita bencana memiliki semua teks tulang mereka di dalam tubuh mereka diekstraksi melalui darah mereka. Terlalu menakutkan. Neraka di bumi.
Hati Lu Yi bergetar. Dia berdiri paling jauh, melihat semuanya dengan jelas. Saat ini, praktis tidak ada makhluk hidup yang tersisa di gua abadi. Setelah beberapa garis pancaran pedang tersapu, kelompok orang yang paling kuat hampir sepenuhnya musnah, dengan hanya 3 atau 4 orang yang berhasil keluar. Adapun platform Dao, hanya ada 20 orang, dengan mereka semua dengan panik bergegas keluar. Ayo pergi. Si Hao sangat cepat, melampaui semua orang yang masih hidup. Dia dengan cepat mencapai batas luar, berkumpul kembali dengan Lan Yichen, Luo Dao, dan Lu Yi. Namun, jalan asli tidak bisa diambil. Mereka telah lama mengetahui bahwa setelah kedatangan mereka, jalan keluar telah disegel. Mari bergandengan tangan. Gadis naga berbicara. Dia terbang, anggun seperti peri, rambut biru airnya menari-nari. Pakaiannya berkibar di belakangnya, memperlihatkan sosoknya yang sangat mengharukan. Bagus. Si Hao mengangguk. Keduanya melupakan insiden pantat naga, karena situasi saat ini terlalu mendesak. Tempat ini terlalu menyeramkan. Pasti ada masalah besar. Teknik berharga 10 setan tidak diperoleh, dan ada formasi pembunuhan yang diaktifkan. Ini sepertinya bukan keberuntungan alami yang ditinggalkan untuk generasi selanjutnya, melainkan semacam pemberantasan. Harta karun kuno itu, seperti keong yang ditandai surga, kantong inyang, dan lainnya adalah senjata pembunuh hebat yang bisa membunuh tokoh-tokoh tingkat master sekte. Namun pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka dapat diperoleh. Obat ilahi bahkan lebih menghilang. Tidak ada satu kesempatan pun dimanapun. Hitung aku. Orang lain datang dari udara, individu kuat lainnya. Ayo pergi bersama. Segera setelah itu, seorang individu dengan kompas di tangan bergegas juga. Tiba-tiba seorang kultivator yang memahami ramalan dan berlatih Dao melaluinya. Mereka yang masih hidup berlari dari belakang. Semua orang bergegas ke jalan yang belum ditutup, jalan yang ditunjukkan oleh master ramalan. Kultivasinya tidak terlalu kuat, tetapi dia masih bisa tiba di sini dan bertahan melalui bencana berdarah itu. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan beberapa hal. Dia masih memiliki beberapa metode. Namun, ketika mereka melangkah di jalan yang dia pilih, ketika mereka hanya kehabisan jarak beberapa lusin zhang, ada lampu simbol yang berkedip-kedip. Jalan ini menyala, membunuh 23 orang. Mengumpulkan. Si Hao melepaskan teriakan ringan, menggunakan kuali yang dia gunakan untuk memasak untuk mengumpulkan Luo Dao, Lan Yichen, dan Lu Yi. Orang-orang itu tidak melawan, karena dunia luar terlalu berbahaya. Bahkan seseorang sekuat Si Hao terluka, terkena seberkas sinar pedang. Aura yang sangat berdarah, bumi iblis yang menakutkan. Kalian semua lihat, semua darah individu ini mengalir ke arah tertentu. Master ramalan gemetar ketakutan. Si Hao dan yang lainnya berbalik. Ini tidak hanya berlaku untuk 20 atau lebih individu yang baru saja meninggal, bahkan mereka yang mati di dalam gua pun seperti ini. Darah mereka semua berkumpul, mengalir menuju suatu arah. Ini adalah bencana pembunuhan. Mata gadis naga dingin, terus berkedip dengan cahaya seperti aliran bintang. Saat ini, tidak banyak yang bisa dikatakan. Mereka harus terlebih dahulu melarikan diri dari tempat ini. Hong! Cahaya simbol yang gemerlap meletus. Bahkan master ramalan itu mati, berubah menjadi segumpal cahaya berdarah. Hanya ada 4 orang yang tersisa, semuanya adalah makhluk yang paling kuat. Si Hao tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia dengan cepat berlari ke depan. Hati-hati.
berjalan ke kiri ke hutan itu, lalu masuki rawa. Batu menyerang Ilahi buru-buru berteriak. Setelah bergegas keluar dari jalan itu, dia melihat medan yang rumit. Ini jelas di bawah tanah, namun ada hutan, danau, dan hutan. Tiba-tiba, Si Hao merasakan sesuatu, menghasilkan semacam reaksi. Adik laki-laki. Itu adalah jejak yang dia tinggalkan di tubuh Qin Hao. Itu sangat kuat, artinya dia harus berada di dekatnya. Setelah bergerak melalui rawa, dia melihat beberapa jalan. Ini sepertinya tidak terlalu tepat. Itu bukan jalan hidup. Batu menyerang Ilahi berteriak. Namun, Si Hao tidak ragu, masih melanjutkan. Pada akhirnya, simbol berkedip memotong jalan di depan. Sebuah dinding menghalangi jalannya. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Qin Hao ada di dekatnya. Si Hao menghasilkan tungku pil, mengirimkan petir untuk membombardir dinding. Pemandangan menjadi kabur. Dinding hancur, petir tak terduga efektif. Ada simbol formasi yang kuat di sini, tetapi mereka terganggu oleh petir yang meluap, mengungkapkan pemandangan di depan. Bagus, cepat keluar dari sini. Batu mencolok Ilahi terkejut. Ada jalan kehidupan di balik ujung jalan ini. Di belakang, gadis naga dan yang lainnya awalnya berhenti. Namun, tiba-tiba ada jalan keluar, jadi mereka mengikuti. Di balik tembok itu tiba-tiba ada medan perang. Ada tanah coklat pucat dan tulang putih di mana-mana. Tempat terkutuk macam apa ini? Bukankah itu sarang? Si Hao mengutuk. Kakak! Seorang individu berlumuran darah berteriak dari dalam medan perang. Itu tepatnya Qin Hao. Apa yang terjadi? Saya memasuki tempat kuno dengan tangga batu giok. Itu mengarah ke sebuah pulau kosong yang penuh dengan obat-obatan suci dan bahkan obat-obatan ilahi. Ketika Qin Hao memasuki tempat itu, dia menemukan bahwa ada lebih dari 1.000 orang yang menemukan tempat itu. Mereka semua ingin menaiki tangga batu giok dan memasuki taman bunga. Pada akhirnya, terlepas dari apakah mereka yang menaiki tangga atau mereka yang terbang ke atas, mereka semua terbunuh oleh formasi misterius, sekarat di tempat ini dengan darah. Wajah Qin Hao sangat pucat. Lebih dari 1.000 ahli, semuanya sangat kuat, namun mereka semua mati. Siapa yang peduli dengan 1.000? Lebih dari 100.000 telah mati di sarang setan ini. Seseorang di belakang gadis naga berbicara. Bagus kalau kamu selamat. Si Hao menghibur. Jika bukan karena pakaian pertempuran umur panjang, saya pasti sudah mati. Suara Qin Hao sangat lembut. Ini meninggalkan pukulan mental yang cukup besar padanya. Selain pakaian perang, ada harta rahasia lain yang hancur, mati menggantikannya. Ini adalah tepi medan perang. Kita tidak bisa masuk lebih jauh dan harus bergegas dan pergi. Sarang setan ini sepertinya tidak benar, masuk hanya akan mengakibatkan kematian. Batu mencolok ilahi berkata. Mereka dengan cepat bergerak, batu serangan ilahi terus-menerus menganalisis tempat ini, menunjukkan arah berdasarkan berbagai petunjuk. Mereka meninggalkan medan perang kuno dan memasuki daerah perbukitan. Kemudian, mereka melewati wilayah lain, sebagai hasilnya menemukan jalan lain yang bersinar. Kita hanya bisa mengambil jalan ini. Meskipun berbahaya, ada kemungkinan untuk meninggalkan sarang setan. Dua tangisan menyedihkan terdengar. Dua orang yang mengikuti Si Hao di jalan ini tidak berhenti, dan akibatnya terhapus oleh simbol di jalan ini. Darahnya sangat mencolok,
mengalir ke arah tertentu. Akhirnya, bahkan Divine Strike Stone pun kehabisan akal. Mereka menabrak secara acak di dalam jalur kuno bawah tanah, dan dari waktu ke waktu, bahaya akan meletus dan simbol akan hancur. Jalur ini saja memakan waktu siang dan malam, sepanjang jalan dilalui lebih dari 10 kelompok individu. Akibatnya, mereka bepergian bersama, tetapi pada akhirnya, mereka semua mati. Hanya Si Hao, gadis naga, dan Qin Hao yang tersisa. Aura yang familiar, itu? Shi. Pikiran Si Hao terguncang. Dia melihat dua sinar cahaya mengejutkan surga yang merobek kehampaan, disertai dengan energi kacau. Itu adalah tatapan seseorang. Pergi. Dia memimpin dalam bergegas. Kedua belah pihak bersatu kembali, dan tentu saja, itu adalah Si. Dia bepergian dengan 5 atau 6 orang, semuanya sangat kuat, tetapi mereka semua berlumuran darah, terluka. Si Hao dan gadis naga tidak jauh lebih baik, darah sudah sekarat di pakaian perang mereka. Benar-benar memiliki beberapa metode, licik terhadap kita. Jika saya bisa melarikan diri, saya pasti akan membalas dendam. Si I berkata dengan lembut. Yang lain gemetar. Salah satu dari mereka berteriak kaget, apakah ini diatur oleh seseorang? Bukankah ini cobaan dari sarang setan? Uji coba pantatku. Si Hao juga berbicara, matanya dingin. Mata gadis naga itu dalam. Di belakangnya, bintang-bintang muncul, sosok naga sejati melonjak ke langit. Kepalanya yang berambut biru air melayang-layang. Dia menggunakan metode rahasia untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Pada akhirnya, dia angkat bicara. Sepertinya barisan karakter kuno yang aku temukan secara tidak sengaja di sarang setan itu benar. Orang itu benar-benar memiliki metode yang cukup, muncul di 6 atau 7 dunia, menyerap semua jenis darah dan simbol ilahi. Ketika kalimat ini diucapkan, bulu halus semua orang berdiri. Jelas bahwa ada konspirasi besar yang terjadi. Pergi, mari kita bergabung dalam breakout. Gadis naga berbicara. Dia menghasilkan 2 tanduk patah yang awalnya tumpul. Ketika mereka disatukan, mereka tiba-tiba melepaskan kekuatan yang mengejutkan, mengguncang sarang kuno. Di sana, mata Si bersinar, menunjuk ke suatu arah. Ada gerbang kuno di sana yang bersinar dengan cahaya yang kacau, meretas siapa saja yang mendekat. Dari pengamatan Si Yi setelah tinggal di sini selama beberapa jam, dia merasa bahwa ini mungkin jalan kehidupan. Namun, sulit untuk dilewati. Mari bergandengan tangan. Kita harus bisa menerobos, kata Si Hao. Di depan pintu ini, mereka bersiap sebentar. Pada akhirnya, selusin orang lain datang, yang memimpin seseorang yang dikenali Si Hao. Itu sebenarnya orang aneh kuno, Chang Gongyan, seseorang yang muncul sebelumnya di Provinsi Xin. Semuanya, kita harus mempertaruhkan semuanya. Jika kita berhasil melewati tempat ini, kita mungkin melihat cahaya hari lagi. Jika kita gagal, kita mungkin mati di sini. Segera setelah itu, semua orang menggunakan metode mereka yang paling kuat. Gadis naga memegang tanduk kuno gabungan di tangannya, menampilkan gelombang kekuatan drakonik, membuat semua orang gemetar. Si Yi menghasilkan jejak batu yang rusak yang melepaskan gumpalan energi kacau. Chang Gongyan menghasilkan busur besar yang hitam pekat seperti tinta. Dia meletakkan panah hitam aneh di atasnya yang melepaskan fluktuasi yang menakutkan. Si Hao menghasilkan tungku pil. Setelah memikirkannya sebentar,
dia kemudian menghasilkan catatan primordial sejati diagram 10.000 roh, memegangnya di tangannya. Yang lain juga masing-masing menyiapkan harta rahasia mereka. Pergi. Setelah teriakan ringan, semua orang bergegas keluar bersama. Itu cukup menyedihkan. Lebih dari 10 orang segera berubah menjadi pasta berdarah. Si Hao melindungi Qin Hao di sini, bergerak maju bersama. Tungku pil bersinar, memancarkan cahaya misterius saat Si Hao bergandengan tangan untuk menerobos gerbang ini. Si Hao. Pada saat genting, masih ada cahaya ilahi yang memancar. Dia menggunakan diagram 10.000 roh untuk membela diri, menutupi tempat ini dengan cahaya kabur. Pada akhirnya, hanya beberapa orang yang muncul dari gerbang itu hidup-hidup, menyebarkan energi kacau yang meringkuk di sekitar tempat ini. Gadis naga, Si Yi, Chang Gongyan, Si Hao, dan Qin Hao masih hidup. Semua orang telah meninggal, tidak dapat menghentikan bencana pembunuhan. Benar saja, ketika mereka bergegas keluar, mereka tiba di permukaan. Mereka dengan cepat berangkat dari sarang setan yang menakutkan itu. Bau darah sangat kuat. Ada beberapa puluh ribu mayat di sekitar sarang setan yang telah mati belum lama ini. Mereka semua mati hari ini, kata Chang Gongyan. Sementara itu, di kejauhan, sosok manusia ada di mana-mana. Banyak orang yang melarikan diri, hendak meninggalkan tempat ini. Tragedi mengerikan jelas terjadi di permukaan juga, membunuh terlalu banyak orang. Masih banyak orang yang melarikan diri, kata Si. Matanya bersinar, menatap melewati ratusan, ribuan li, menatap tanah kuno. Tiba-tiba, sebuah melodi terdengar, samar dan tidak jelas. Si Hao dan yang lainnya berbalik. Di antara sarang setan itu, di atas apa yang tampak seperti kawah gunung berapi, sesosok muncul, di bibirnya ada seruling batu giok. Di bawah bulan darah, dia tampak luar biasa, seperti makhluk abadi yang muncul di dunia ini. Pakaiannya berkibar-kibar, membuatnya tampak seperti dunia lain yang tak terlukiskan. Orang ini sangat cantik, wajahnya sempurna, kulitnya berkilau dan memancarkan kemegahan suci. Dia melepaskan senyum, mengangguk ke arah orang-orang ini. Sebuah lagu untuk mengirim orang banyak. Ini adalah suaranya yang lembut. Dia mulai memainkan seruling. Seolah-olah musik surgawi turun dari 9 surga. Di kejauhan, banyak orang berteriak, karena kelopak bunga yang berkilau semuanya turun, menembus orang-orang itu, mengubahnya menjadi darah. Ini awalnya pemandangan yang indah. Kelopak bunga yang berkilauan dan tembus pandang turun, menari-nari di bawah bulan malam, diiringi musik seruling. Pada akhirnya, para ahli layu satu demi satu, darah sekarat di tempat kuno ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.